Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rati Anis Paramita dari 12 TKJ 1 absen 27. Di sini saya akan membahas tentang soal UKK TKJ 2020 tentang paket 1 tentang rancangan bangun keamanan jaringan, instalasi dan konfigurasi dynamic routing. Yang kita siapkan yaitu 4 sistem operasi, yaitu Windows XP, Windows XP dan Mikrotik. Nah, kedua Windows XP ini akan digunakan untuk setiap klien dari Mikrotik 1 dan 2. Jadi nantinya akan mempunyai klien 1 dari XP-nya. Untuk di jaringan XP-nya saya menggunakan internal network dengan name inet, kemudian di XP2-nya juga sama. Di Mikrotik menggunakan 2 adapter. Yang adapter pertama menggunakan bridge adapter yang nantinya terhubung ke internet, dan yang kedua internet network yang terhubung ke Windows XP. Untuk di Mikrotik 2-nya pun juga sama seperti yang pertama, menggunakan 2 adapter. Kalau sudah kita jalankan semua, kemudian kita masuk ke Winbox. Oke. Pertama kita masuk ke sistem, terus identity. Di sini kita ganti namanya menjadi Mikrotik A agar nanti kita tidak bingung untuk memilih atau membedakan mana Mikrotik A dan Mikrotik B. Kita oke. Kemudian masuk ke IP DHCP client. Kita pilih address 1, kemudian kita apply lalu oke. Selanjutnya kita masuk ke IP untuk menambahkan IP address 2 yang nantinya akan menjadi satu jaringan dengan IP kliennya atau XP ya. Saya menggunakan IP yaitu 250.3.1/28. Kemudian kita NAT-kan agar si klien dapat internetan, yaitu klik NAT, pilih change screen NAT, kemudian out interface-nya address 1 dan action-nya masquerade, apply lalu oke. Selanjutnya jika sudah, kita masuk ke root. Kita lihat di sini pasti sudah otomatis routing statiknya sudah secara otomatis gitu ya. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi routing dinamiknya menggunakan OSPF. Jadi saya masukkan network dari setiap adapternya. Tinggal kita masukkan network, terus kita klik tanda plus, lalu kita apply lalu oke. Selanjutnya yaitu kita akan mengonfigurasi web proxy, di mana nantinya kita akan ngeblok suatu situs ya. Kita masuk ke web proxy, kita enable, kita ganti portnya menjadi 3128, kita centang animusnya, kemudian kita ganti change administrator. Kalau sudah, kita klik akses. Nah, di sini kita masukkan situs yang kita akan blok. Jadi di DST hostnya saya akan mengeblok situs mikrotik.co.id, aksennya Denny. Jangan lupa tambah bintang di awalnya ya. Yang kedua yaitu saya akan blok Linux, situs linux.or.id, aksennya juga sama. Denny ya, kita akan ngedrop. Oke, jadi kita
kita nggak bisa, nanti klien tidak akan bisa masuk atau mengakses situs tersebut. Nah, kalau sudah, kita tambahkan firewall, kita masuk NAT, kita pilih destination chain-nya, kemudian kita masuk ke protokolnya TCP, kemudian DST portnya 80, dan interface-nya kita pilih Ether 2, action-nya kita pilih redirect. Kalau sudah, kita apply lalu OK. Maaf, untuk portnya kita ganti dengan 3128 seperti yang ada di web proxy tadi. Kita apply lalu OK. Selanjutnya kita akan setting limit bandwidth, dimana nantinya kita akan memberi batasan untuk klien menggunakan internet. Kita masuk ke situ, kita klik tanda plus, kemudian kita ganti menunya, terserah ya namanya apa. Saya di sini menggunakan limit bandwidth. Kemudian pilih Ether 2, kemudian kita ganti max limitnya, yaitu bukan unlimited lagi. Saya menggunakan 640k, dan untuk upload dan untuk downloadnya pun juga sama 640k. Kalau sudah, kita apply lalu OK. Konfigurasi di MikroTik A sudah, kemudian kita langsung klik new winbox. Nah, kita masuk ke MikroTik yang belum ada namanya, atau MikroTik saja kita koneksikan. Kemudian kita masuk ke sistem, kita masuk ke identik kayak tadi ya, kita ganti dengan MikroTik B, kita apply OK. Kan sudah ganti nama di situ ya. Dan kita masuk ke DHCP client, kita pilih Ether 1. Selanjutnya kita masuk ke IP address ya, kita hapus itu defaultnya. Kita lihat saya mendapatkan 185 IP-nya. Kemudian kita tambahkan untuk Ether 2, yaitu 200.3.49/28, pilih Ether 2, kemudian apply lalu OK. Nah, sudah, kita akan konfigurasi DHCP server. Di DHCP server kita klik DHCP setup, kita pilih Ether 2, kita next lagi, kita next. Kemudian ini rank IP-nya, jadi saya cuma membuat 50 sampai 61 saja. Kemudian di DNS server saya ganti menjadi 8.8.8.8, kemudian bawahnya saya menggunakan IP, yaitu 200.50.3.33, dan kita next, dan time-nya yaitu saya menggunakan 6 jam, dan kita next, kita OK. DHCP server ini nanti akan memberikan IP secara DHCP ke klien, kemudian kita masuk NAT, firewall NAT ya, agar klien dapat internetan, chain-nya screen NAT, kemudian out interface-nya Ether 1, aksinya masquerade, kita play lalu OK ya. Selanjutnya kita lihat di routersnya atau tabel routingnya, kita lihat sudah langsung auto terdapat di situ routing statiknya ya. Selanjutnya kita akan konfigurasi routing dinamiknya menggunakan SPF seperti di MikroTik A tadi. Jadi kita masukkan
network dari setiap adapter. Nah, di situ kita lakukan cara yang sama untuk adder 2-nya. Jika sudah, kita akan limit bandwidth juga di sini. Jadi caranya seperti yang tadi di Mikrotik A, kita ganti name-nya dan pilih adder 2, dan max limitnya kita ganti 320k, dan itu saja untuk upload ya. Untuk downloadnya juga sama. Kalau sudah, kita apply lalu OK. Nah, kalau sudah dikonfigurasi seperti ini, di setiap mikrotiknya kita masuk ke setiap klien. Kita masuk ke klien pertama dulu. Jadi klien pertama ini menggunakan IP statik, karena di Mikrotik A tadi kita tidak mengkonfigurasi DHCP server. Jadi kita mengkonfigurasi IP-nya secara statik. Kita masuk ke network and connection, kemudian kita masuk ke pengaturan IP ya, seperti biasa. Kita ke properties, kemudian kita isikan di situ IP-nya yang satu jaringan dengan adder 2 di Mikrotik A. Jadi saya menggunakan 200.50.3.2 dengan subnet masknya 128 itu 240 ya. Dan default gateway-nya 200.50.3.1. Kemudian kita OK, kemudian kita masuk ke klien 2, Windows XP 2. Di sini saya berikan name seperti itu biar tidak ada kebingungan. Di XP 2 ini kan tadi di Mikrotik B-nya saya gunakan DHCP server ya. Jadi jadi klien ini kita aturnya uptime. Jadi nanti harus mendapatkan IP dari yaitu IP-nya DHCP servernya. Kan tadi saya aturnya dari 50 sampai 61. Nah, klien ini mendapat 61 IP-nya. Jadi 61 maksudnya ya. Dan kita langsung tes koneksi aja. Kita pertama tes koneksi internetnya yaitu ping google.com. Di klien 1 terlihat sudah replay, jadi klien 2 sudah dapat mengakses internet. Kemudian kita cek koneksi di Mikrotik A ya. Ini kita lihat IP-nya terlebih dahulu. Dan Mikrotik A ini kita pertama ping IP pertama yaitu 192.168.43.212. kemudian kita sudah replay. Jadi klien kedua ini sudah terhubung ke Mikrotik A, dan ini sudah silang ya, sudah beda jaringan. Dan selanjutnya IP kedua dapat terlihat kalau replay, jadi sudah tersambung. Nah, selanjutnya sudah di Mikrotik, kita teks koneksi klien antar klien, jadi XP1 dan XP2. Kita lihat itu IP-nya kan 3.2 ya, terlihat kalau sudah replay. Jadi klien kedua sudah kehubung ke klien pertama. Kalau sudah, kita cek koneksi di klien kedua, klien pertama. Kita lihat terlebih dahulu IP Mikrotik B-nya. Kita masuk ke CMD.
kita ping Google. Pertama ya, kita ping google.com, kita lihat koneksinya. Oh maaf, apa ya yang salah ya, kita lihat IP-nya terlebih dahulu. Kita masuk ke network and connection, masuk ke properties. DNS-nya belum kita isi ya, maaf. Jadi kita isi DNS dulu dengan 8.8.8. Kemudian kita oke, kita close. Kita close semuanya. Kita coba lagi ping google.com. Lihat hasilnya replay, berarti klien pertama sudah terhubung ke internet. Kita lihat di mikrotik IP B-nya, kita ping IP pertamanya. Ping IP keduanya, lihat itu sudah replay ya guys. Jadi sudah terhubung. Kemudian kita ping IP XP yang kedua atau klien kedua. Jadi dapat dilihat kalau sudah terhubung antara klien dan klien. Kalau sudah, kita masuk ke browser, kita akses situs yang sudah kita blok tadi. Harusnya sudah tidak bisa akses ya. Nah, terlihat itu error dan name-nya tadi persis yang sudah kita buat tadi. Kita masuk ke situs yang kedua, yaitu linux.or.ib. Kita enter. Tadi sudah terlihat kalau error ya. Kemudian kita tes limit bandwidth-nya. Kita coba langsung saja di browser, kemudian jalankan uji kecepatan. Ini mikrotik 1 ya. Kita buka limit bandwidth-nya di situ. Pertama hijau, dan itu speednya antara 61 sampai 58-an, 57, dan terlihat situ merah di mikrotiknya. Nah, itu pas download ya, ini untuk mengupload. Nah, dapat dilihat tidak melebihi dari limit yang sudah kita atur di mikrotik. Di sini sudah kita masuk ke klien 2, kita tes limit bandwidth-nya, masuk ke browser, kemudian kita lihat di bandwidth yang kita atur tadi. Kita ketikkan test speed, kemudian langsung kita jalankan kecepatan. Itu saja sudah merah ya. Jadi ini sangat sedikit sekali, antara 31, 32, 29 gitu ya. Itu dapat lihat sudah merah. Jadi 30 kecepatannya saat mendownload dan menguploadnya 21. Dapat lihat. Jadi sudah selesai tutornya dari saya. Sekian, maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.